Tes tes. Oke, tes. Oke, aduh tuh. Gua takutnya nggak rekam, guys. Halo guys, welcome back. Kembak. Kembak, gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat? Gak main game, Bang? Gak. Kan udah tamat, Bang, legonya. Sama itunya. gua gua cerita dulu ya. Konten apa sih, Bang? Konten Racik PC. Tapi gua mau cerita dulu bentar. Gua gua kan ini ya, apa namanya? Mau record gameplay selanjutnya nih. Di pikiran gue ini Most Wanted, guys, pengen lah balapan. Terus laptop gue kadang tuh black screen gitu, udah kayak tanda-tanda gitu, anjing kesel banget dah. Laptop tua, guys, mau gimana, udah kayak mau mati gitu ya, sekarat gitu. Enggak sih, tapi alay. Oke, jadi gini, gue ada pintu 1 2 3 4 racikan PC ya kan, khusus gue Ramadan udah pernah bikin konten racik PC belum? Kayaknya belum ya. Edisi harga VGA turun, guys. Udah mulai normal sih harga VGA yang RTX, tapi yang menengah ke atas. Kalau yang entry level menengah ke bawah sih tetap masih ya dapat harga masuk akal, mungkin ada yang jual. Cuma sedikit. Tuh, kalau VGA juga kalau bekas tuh tricky sih. Susah kalau beli VGA bekas tuh, kadang habis bekas rehot. Itu kalau bekas rehot gak awet, guys. 3 bulannya lu pakai biasanya udah jebol. Gitu. Ya pengalaman gua pernah pakai VGA rehot. Soalnya kan yang gua rehot gue sendiri. 6 bulan sih gua waktu itu gua pakai buat ya hiburan, skripsi. Ya sih cuma game doang. Buat hiburan, guys, biar penyemangat gitu kan. Sekarang PC mana, Bang? Rusak, hancur, buat 3D modeling jebol. Oke, mungkin ini racikan yang pertama, kita langsung masuk saja daripada videonya kelamaan, ya kan? Yang pertama itu racikan PC berapa ya? Ini racikan PC buat streaming sih, guys. Kalau kalian mau mulai streaming, gitu kan, mau editing, mungkin editing foto, video, 3D bisa. Ini gue udah ngepresin. Bagaimana kalau nggak dipresin, sedih nanti, guys. Ya, yang pertama lihat harga yang paling mahal sendiri, paling atas. Setengah budget, hampir setengah budget ya itu. Yaitu VGA-nya 3050. Ntar, guys, gue ganti lagu dulu ya. Sabar. Lagi. Oke. Iklan lagi, sampah Firaun. Oke. Bayarnya kapan-kapan. Oke, jadi untuk VGA itu kita pakai Palit RTX 3050 dual fan. Ini udah dual fan. 8 GB DDR6. Ya DDR6 lagi bagus lah ya, maksudnya performanya kan nggak terlalu ketinggalan kan. DDR 3 ke 5 kan cepet ya, DDR 5 ke 6 itu kan lambat ya. Mungkin ini kayak belum terlalu matang, cuma ya nanti bakal muncul DDR 6X katanya. Nvidia udah mau ngeluarin RTX 40 series 4000 series ya, pakai DDR 6X katanya. DDR 6 aja belum becus, RTX saya masih burik ya. Oke, lanjut. Kita pakai prosesor Intel Core i5 12400. Kenapa, Bang? Simple. 6 core 12 thread. Mau gimana, udah aman itu mah. 3D modeling ya libas lah itu mah. Aman. Video editor aman. Coding, Bang, ya coding kagak usah pakai i5. Lu pakai Intel Celeron juga, pakai SSD kelar. Aman kalau coding mah, bro. Terus apa lagi ya? Coding bukan bisa pakai Notepad++ doang kan? Ya udah.
Kan biasanya kalau orang-orang yang ngoding tuh spek laptopnya tinggi-tinggi buat hiburan guys. Malu kata coding nggak pusing ya, pala yang mau pecah gitu kan, main tuh makanya. Terus di sini motherboardnya gua pakai ini ya, motherboardnya ini gua pakai ASRock H610. Ini pakai seri yang paling bawah karena hemat budget gua. Gua ngorbanin motherboard sama nih, gua ngorbanin ini guys. Apa ya? Apa yang gua korbanin, lupa gua. Nih SSD. Tapi nggak apa-apa, udah dapat M.2 walaupun belum PCIe Gen tapi kayaknya ini udah PCIe Gen 4 ya? Apa belum ya? Nggak efek juga sih. Orang motherboard murah, ya kan? 1.3 tapi lumayan sih motherboard ini. ASRock kan H610 tuh versi paling bawah. Ini adalah PSU. Jadi budgetnya gua tekan di motherboard sama di SSD untuk dapat PSU yang lumayan. Ini PSU-nya dari MSI. 50 watt. Ini minimalnya RTX 3050. Karena RTX 3050 itu boros sih guys ya. 8 kali 1 pin. Kok 8 kali 1 pin sih? 1 kali 8 pin. 130 watt. Lumayan. Terus kita pakai SSD tetap M.2. M.2 PCIe Gen 4 sama Gen 3 ngaruh nggak bang? Nggak ngaruh. Kencangnya paling beda. Misalkan lu booting 10 detik lah ya. Kalau pakai PCIe Gen 4 paling beda-beda sedetik 2 detik, kagak ngefek lah. Lu biasanya booting tinggal ngopi juga kelar. Ngaruh. Puasa ya guys ya, pusat bener juga. 10 detik booting mah aman lah. Terus lanjut lagi kita pakai harddisk. Jadi di sini dual storage gua. Kenapa dual storage bang? Ya 256 GB. Gini ya, gua mending pakai dual storage daripada gua pakai satu SSD 512 GB. Paham nggak? Soalnya SSD tuh ada ini ya guys, read to write. Umur ketika lu sering banyak ngopi di SSD itu ini semakin berkurang. Nih kayak SSD gue nih tuh udah 98. 5 tera kurang 5 tera write kurang 2%. Emang masih lama sih sebenarnya, cuma kalau buat kayak lu sering bikin video kayak gue gini kan, sering 5 giga sehari, 5 giga kering juga. Itu doang sih. Ini pakai harddisk saja. Jadi video simpen harddisk, nanti diolah di SSD, diekspor ke harddisk. Jadi SSD-nya biar nggak berat. Tuh. Bayangin kalau satu video itu lu bikin misalkan 15 giga ya, sehari 15 giga TBW lah. Kering tuh SSD. Cepet kering guys, paling cuma 3 tahun. 3 tahun lewat, 4 tahun. Kalau lu dual storage kan ya bisa 9 tahun. Lumayan kan gitu. 9 tahun lu pakai sampai lumutan juga nyala tuh SSD ya. Oke, lanjut. Ini gue pakai Sigmatech WinPower ini CPU cooler custom dari Sigmatech, soket LGA 1700 yang baru Gen 12. Lanjut. Ntar guys, ganti lagu dulu. Please jangan iklan. Sempak Fiaun. Astaga, puasa-puasa iklannya begini boy. Bro. Cepat ya ampun, ke pause dah. Oke, ini Game Max ini casing guys. Bebas sih kalian, kalau casing mah selera ya. Kalau budgetin casing tuh gope 100.000. Sama gak 200 bang, ya serah sih lu kalau mau bikin PC sleeper juga. Serah, misalkan lu beli casing 50.000, dalamnya RTX 3090 yang 50 juta ya gak masalah. Gak ada masalah, orang kaya mah bebas gitu. GameX Aero Mini FRGB, kenapa pilih ini bang? Murah, dapat fan gratis 3 biji, lumayan. Gope dapat fan kan jarang-jarang kayaknya ya. Ada casing dapat fan 500.000 ya kan? Terus gue tambahin fan lagi, budget 50 ribuan, cukup lah biar ganteng gitu kan. PC-nya biar ya boleh lah, warna-warni, nambah FPS. Gak ngaruh tot, mana ngaruh anjing. Oke lanjut, ini terakhir RAM-nya.
RAM-nya gue pakai 16 GB cukup buat streaming, cukup ngepas lah. Misalkan mau streaming kan ngepas. 3D modeling bang, ngepas gak ngepas sih, setengah lah, 60-70%. Kalau coding bang, coding apa, Notepad plus. Lu mau buka 1000 tab Notepad plus juga bisa. Nyantai, kalem aman. Nih racikan PC gua budgetnya itu 13,5 guys. Jadi harganya gue lempengin semua ya. Jadi ini belum ongkir, belum asuransi. Ya kalau budget berarti ya under 14 lah. Terus kalau buat tanya ini buat berapa lama bang jangka panjang ya? 5 tahun, 3 sampai 5 tahun lah. Tuh, oke, lanjut ke racikan PC yang kedua. Bang kayak udah 10 menit ya. Oke, racikan PC yang kedua adalah under 10. Under 10 tuh nggak full set ya. Full set tuh udah sama monitor guys. Matamu. Oke, lanjut. Yang pertama itu Intel i3 12100. Nah, pakai i3 bang? Gen baru guys. Gen paling baru ini 12. Harganya lumayan masuk akal. Sehingga prosesor tuh kagak pernah naik sih kayaknya. Naiknya mas 100 gitu. Gak kayak VGA naik 3 kali lipat. Belaga gila. Terus motherboard tetap pakai ASRock sama. Terus gue pakai RAM 16 GB sama kayak racikan PC yang 14 tadi. Terus VGA-nya beda. Ini gue pakai Radeon 6500 XT 4 GB DDR6. Terus ada yang nanya, kenapa bang nggak pakai GTX 1650 1650 4 GB DDR6? Pertama itu lebih mahal guys. Gue nggak tahu, gue liat marketplace tuh 1650 harganya 4,5 ya. Kalau 6500 XT ini kan 3,5. Terus juga performanya kenceng ini guys, 6500 XT. Memang kalau buat editing video kelemahannya agak lemot. Jadi kalau si 1650 4 GB DDR6 itu bisa 1:1 ya, 4K. Enggak sih, 1080p 1:1 lah. Kalau ini 1 banding hampir 2 kayaknya. Karena apa ya? Kalau nggak salah render CPU-nya apa ya? Render CPU-nya dikurangin sama AMD. Itu. Emang buat khusus gaming kah bang? Enggak juga sebenarnya, cuma harus sabar aja. Misalkan lu editor pakai RX 6500 XT, lu ngedit full HD nih 6 menit atau 10 menit lah, itu rendernya bisa 15 mungkin, 15 menit, 18, hampir 1:2. Kalau lu pakai 1650 super hampir 1:1, paling lu bikin video 10 menit, lu rendernya ya 11 menit atau 12 menit, tipis lah. Kalau buat kebutuhan editing video beli 1650 bang, ya budget. Kalau gue sih mending 6500 XT. Gaming kenceng kan, streaming juga pasti kenceng lah, aman lah. Mau streaming, mau 3D modeling, gue gak tahu ya kalau Blender tuh. Tapi kalau Adobe sih agak kurang bersahabat sama AMD ya, Radeon. Kelemahannya selain core-nya dikit buat render video itu, bentar, aku udah habis. Yang lagunya jadi Indo gini, iklan lagi munyo. Oke. Bentar guys lah, iklan lah. Bingung, pala gue pusing nih. Terus apalagi kelemahan tadi? Oh, kelemahannya itu selain render core-nya apa ya, kalau bilang, kalau Nvidia tuh CUDA core namanya guys, cuma kalau AMD gue nggak tahu shader core apa, lupa gue. Itu kurang. Terus itunya, selain itu kekurangannya boros. Dia 8 pin, pakai 8 pin guys, itu 130 watt sama kayak RTX 3050. Apakah sebenarnya ini saingan RTX bang? Enggak. RTX tuh saingannya enggak RX 6500 guys. Beda kasta, udah beda kasta. Harganya beda, gila. Ini tuh buat nyaingin 1650 sebenarnya guys. 1650 super, mungkin 1660.
Kalau 6800 mungkin baru naikin RTX. Terus SSD tetap pakai PCIe NVMe biar lebih kenceng. Gen 3 ya, aman. Biasa gue dual storage, hemat umur SSD guys. Ini gue pakai SSD single nih, SSD tok, nggak pakai hard disk. Boros juga lumayan. Umurnya boros. Jadi kalau orang tuh lihatnya masih muda mukanya tua gitu. Boros juga. Terusnya gua casing masih sama kayak yang tadi ya. GMX Aero Mini. Micro ATX gua nggak tahu ya, micro mini gitu. Tapi kayaknya aman sih. Universal lah ya casing mah. Mau casing 50.000 serada dari Kang Rongsok serada pokoknya bebas. Kalau PSU gua pakai ini. PSU-nya gua bedain ya. Yang ini kan MSI nih. PSU-nya bagus ya, harusnya bagus lah. Kalau ini gue pakai FGA. FGA ini udah pasti bagus guys. Ini PSU buat mining biasanya. Yang on sehari itu 24 jam. Ya lo kalau betah di PC on seminggu 24 jam sih mantap sih lo. Kayak Indomaret berarti lo. Seminggu 24 jam. Oke lanjut. Spek PC racikan ke 3. Oh ini belum dikasih tahu ya berapa tadi umur ya. Kalau ini sih 3 tahun guys. 3 tahunan. Oke lanjut. Terus ini yang ketiga. Ketiga ini peracikan di bawah 8. Cuma kalau lu lagi hoki, ya kan? Hoki kenapa bang? Itu harga VGA-nya lihat 1060 3 GB 2,5 juta itu sebenarnya ada nggak masuk akal ya. Itu udah gue lebihin. Sebenarnya 1060 tuh harusnya udah 1,8 sampai 2. Itu gue masih masukin budget 2,5 karena ya lu tau lah harga VGA low end masih nggak ada otaknya ya kan, masih tinggi lah. Oke yang pertama pakai Core i5. Kenapa pakai Core i5 bang, nggak pakai Core i3 yang tadi? Karena ini buat ngimbangin si 1060 guys. 1060 tuh kenceng loh dibandingkan tadi ya, bandingkan RX 6500. Cuman ntar guys, jangan ini aja nih lagunya nih. Ampun ya, amplop. Lebih boros. Ini kenceng, cuma boros. Soalnya ini 1060 sebenarnya nggak boros-boros amat sih guys. 6 pin 6 pin satu tok itu 130 watt sih hitungannya. 120 ya Pak. Wadah, tapi ya tetap aja guys, komponen lawas tuh biasa boros-boros. Gitu. Pakai i5 gua, pakai 6 core biar nggak bottleneck lah. Kalau orang bilang apa bottleneck. Tuh, terus motherboard pakai seri bawah H310M tapi pakai M.2 ya, maksimalin aja. Terus RAM-nya Vygen warna-warni ya kan, biar nambah FPS. Waduh, nggak ngaruh. Vygen RGB nih warna-warni. 8 GB tapi ini RAM-nya. Nggak 16 bang, nggak. Ini udah gua kasih RAM kan ya harusnya, yang racikan 2 bentar ya. Cek. Mana gak ada RAM? Oh ada. Ini RAM-nya 8 GB guys. Budgetnya 8 jutaan. Soalnya kan belum ongkir, gua ngitungnya sama ongkir ya kan. Sama jajan, lu siapa tahu lu shopping sambil jajan ya, nggak tahu gua. Terus pakai VGA ini palit 1060 3 GB. Kenapa pilih palit bang? Kenapa pilih 1060 ya? Alasan gua 1060 tuh masih bagus buat dipakai karena bentar, lagunya agak kurang gitu. Please jangan iklan. Nah 1060 dipakai 2022 masih kenceng dibandingin lu pakai 1650 4 GB DDR5. Gue mending pilih 1060 3 GB
DDR5. Kalau lu kenapa bang? Speednya beda sih, kencang walaupun memorinya kecil ya, dia speednya kencang. Masalah lah gua mah. Boros ya bang, iya boros. Untuk kaum kere hore ini agak-agak mikir sih lu rakit PC kayak gini, nanggung sebenarnya. Kalau budget rakit PC itu 5, kalau menurut gue ya 5, loncat ke 10, 13, 15. Kalau rakit PC di bawah 10, 7, 8, 9 tuh nanggung dapatnya. Karena ada beberapa komponen yang lu korbanin gitu kan. Ya entah lu beli bekas, entah itu harga komponen masih tinggi, terus lu harus ngorbanin beberapa komponen. Nanggung, budget nanggung 10 juta ke bawah tuh. Terus SSD pakai M.2 sesama. Tapi at least sisanya gue pakai Gopek. Hemat budget guys, gak nyampe. Ternyata terturah, bedanya apa anjir? Sama yang ini nanti kalau. Tapi kalau prosesor i5 ini sama i3 ini, kencengan mana bang? Kencengan i3 guys. i3 sama i5 kencengan i3. Beda generasi. Jadi kalian tuh jangan terlalu tertipu gitu. Kadang kalian beli Core i7 generasi 1, terus dibandingin sama i3 generasi 12. i7 lo kalah ya, jangan marah, emang bener begitu. Bener begitu emang. Emang bener begitu guys. Makanya jangan, ya baca-baca lah. Kenapa bisa kalah bang? Apa ya? Teknologinya beda sih guys, biasanya kayak gitu. Selain kalah di performa juga irit listrik. Kalah di irit-iritan, lebih iritnya i3, lebih kenceng, lebih irit lagi. Lebih murah. Kan Indo banget tuh, pas 3 biji. Terus PSU pakai FGA. Ini gua awetin aja guys, maksudnya biar daripada 3 tahun jebol, 3 tahun jebol gitu kan. Pakai yang PSU udah terbukti lah. Terus udah lagu gua habis lagi, sabar ya. Kadang-kadang lagu galau. Lah, kok history ada 2 ya? Enggak ada tau. Ada empus. Oke, lanjut. Ada apa? Casing PC ya. Case PC bebas lah. Lu mau pakai case PC 300.000, 500.000 serah. Kalau gue sih nyaranin Infinity Asylum nih. Nggak tau gue ada include 3 fan belum? Case PC 300.000. Yang penting tuh cari aja casing PC yang kalau yang mau murah, ya lo lihat tempat kipasnya tuh bisa banyak apa enggak. Kalau bisa ya gas aja. Lo fullin kipasnya kalau bisa. Fan casingnya lo fullin aja. Biar apa bang di fullin? Biar awet. Sama nih guys, ada satu menurut gua nih ya, logika aja. Ketika lu punya PC fan-nya banyak, ya kan, udara, misalkan kamar lu, ruangan lu nggak pakai AC nih, minimal dibuka semua guys. Soalnya itu bakal bikin gerah. Soalnya kan itunya ke PC lu semua, anginnya kan. Kalau fan-nya banyak kan nanti angin dari depan ke PC lu, dari atas ke PC lu, dari bawah ke PC lu juga. Itu lu cuma dapat hikmahnya doang. Aduh, dapat hikmahnya. Dapat panasnya doang. Jadi gerah gitu ruangannya. Kalau ruangan lo AC ya nggak dibanyakin sih AC-nya, lebih dikecilin suhunya biasanya 17 gitu. 17 biasa suhu ruangan 24, 25 gitu kalau ada PC ya. Terus lanjut lagi, apa nih? Racikan PC terakhir ini buat kaum kere fucking hore kan. PC berapa bang? Aduh, ini 5 juta, tapi banyak bekas guys. Enggak sih, enggak banyak sih, cuma 3 komponen bekas. Dan 3-tiganya vital. Kalau rusak buang. Apa yang mau diselamatin Jo dari komponen kayak gini? Ya 70% budgetnya di sini mau gimana? Tapi tenang, ini komponennya tergolong apa ya? Awet kalau menurut gue sih. i5 seri ini ya.
Oke, pertama motherboard H61 plus Core i5 3470. Kenapa gue tulis harganya itu satu biji? Satu kan ya. Tapi dua barang. Karena ini bundling, atau bundling kan? Ya, lo beli motherboard plus prosesor gitu, harganya lebih murah. Ya emang sih. Kalau gue bilang harga lebih murah sih harusnya iya ya. Soalnya motherboard H61 tuh 700.000, ini 500. Ya kalau lo dapet harga asli 1,2, lo dapet 1,1, ya lumayan. Kalau kira hore kan 100.000 juga lumayan ya nggak? Buat jajan es teh sampai mabok ya kan. Terus kita pakai di sini Veganya The Next Lord Chestplunk ya. Lord Chestplunk kan masih 750 Ti bang. Ya tapi ini generasi selanjutnya dari Lord Chestplunk ya. Kalau udah 1,5 juta ini udah Lord Chestplunk pasti nih. Gue siapin 2 juta. Aku 2 juta bang, bukannya 1050 Ti banyak 2,5. Ya kan gue bilang kalau lagi hoki lu bisa dapat 2 juta. Hoki, sabar yang penting tuh. Tapi 1050 Ti banyak ya yang jual 2 jutaan. Nego aja lah, misalkan dia jual 22, lu nego 2 gitu. Gue tahu. Dulu teman gue beli 1050 Ti 1,5 guys. 2018 apa ya? Sebelum harga VGA itu pada menggila, 1,5 1050 Ti ini. Gitu. Terus RAM 8 GB. Ini dual channel ya. Jangan pernah pakai single channel. Sampis, oke? Okay? Dual channel penuhin aja. Ini gue pakai SSD-nya SATA tapi ini guys, 240 GB. Kenapa pakai SSD bang? Padahal kan PC murah meriah. Ya murah-murah harus tetap kenceng guys. Gimana sih kamu itu? Ya 15 detik booting kan lumayan. Terus ini gue pakai harddisk 1 tera. Dual storage. Kenapa lu lebih senang dual storage bang? Ya tadi karena buat memperpanjang umur SSD-nya guys. SSD kan kalau ngopi-ngopi data itu ini makan umur. Mending di dual storage, lu data lu taruh harddisk beres. Kalau lu mengelola data pakai SSD nggak apa-apa. Gitu. Bentar guys, ada gua habis iklan lagi. Hari-hari iklan. Salah maaf. Aduh ketahuan kan background gua. Background lu apa emang bang? Ini background Windows 10 nggak aktif. Agak aktif bro Windows 10 gua mah. Terus PSU ya harus awet lah ya. FK 450. Mahal bang, PSU 600.000 untuk PC carry hore. Investasi guys hitungannya mau gimana ya. Lalu daripada beli power supply 300.000 400.000 jebol setahun, gue mending beli 600.000 jebol 4 tahun 5 tahun gitu gue mah. Ya kan barang elektronik sih juga oke-okean sih. Ya kan kadang ada yang bagus jebol 3 tahun tapi kan FK kan lumayan garansinya guys, gampang. Kalau jebol kalau 3 tahun ke bawah tuker aja. Wah di servis. Tapi kalau masih garansi tuker sih. Bagus kok. Ini fan sama casing nih ya penuhin lah. Cukup budgetnya. Marah-marah mulu setan. Langsung ke lagunya aja. Oke mungkin itu aja untuk ini berapa tahun bang? 3 sama 4 nih. Kalau ini masih lama guys, ini 3 tahunan nih. Untuk software gitu ya, aduh. Ini 3 tahunan. Tapi ini 3 tahunan udah gue nggak tahu ya gambling. Susah apa enggak. Kalau ini ya 3 tahun ngepas kayaknya. Ngepas. Itu ya soalnya ini udah dari 2013 2015. Kalau dipakai 3 tahun sekarang 2022. Bener udah hampir 10 tahun umurnya guys. Udah belaga gila. Gak usah terlalu tinggi lah. 3 tahun cukup ini. Tapi gua nggak tahu ya. Mending mana bang beli racikan yang mana? Kalau gua pribadi kalau racik PC itu budgetnya 5 loncat ke 10, 13, 15 gitu. Ya kalau mau di atas 15 mah udah nggak ngeracik, itu namanya jajan. Jajan itu mah bisa bebas. Gitu.
Racik PC nggak pernah di atas 30. Itu nggak ngeracik bang, itu jajan. Kalau udah PC udah di atas 15 itu udah pasti pakainya komponen-komponen ke atas guys. 15 tuh udah profesional banget dah. Udah master lah. Kalau yang kita mah racik-racik standar ya, under 15 gitu. Optimalin aja. Oke, mungkin segitu aja untuk racikan PC. Anjing setengah jam gua ngomong. Itu gua tadi gua racikin 4 khusus nih buat bulan Ramadan Hamin. Ini uploadnya Hamin 2. Siapa tahu THR kalian udah turun ya kan. Turun mulu THR anjing. THR gue belum turun-turun. Enggak ya. Canda. Oke, segitu aja. See you on the next video. Konten PC bakal ada seminggu sekali nggak bang? Nggak. Karena harga VGA fluktuatifnya nggak per minggu. Ya per bulan kayak. Jadi ya mungkin racikan PC ini kayak konten bulanan gitu. Tapi kalau sekali itu gue bakal coba 3 atau 4 racikan lah. Tuh. Daripada gue ngeracik satu racik seminggu racik, mending gue ngeracik 4 langsung sekalian satu video. Oke, see you on the next video pokoknya. Bye bye. Thank you like subrek seperti biasa, sehat-sehat ya kan. Yang lebaran di kampung, hati-hati. Salam. Buat siapa, Bang? Salam aja. See you on the next video. Bye bye.